Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Serta dijadikan Allah menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas, yang berbakti kepada orang tua. Amin. Oke. Untuk video kali ini Miss Barka mau ngebahas tentang pelajaran akidah akhlak ya. Tolong diambil buku akidah akhlaknya dan buka pelajaran keempat ya. Sebelum kita mulai Miss Barka mau tanya, hari ini udah sholat duha belum? Yuk, yang belum sholat duha silakan sholat duha 5 menit aja. Sama doanya jangan lupa dibaca ya. Nah, untuk sholat wajibnya gimana? Setiap harinya, semoga nggak ada yang ditinggal ya. Sayang nanti kita masa kita umat Islam meninggalkan sholat wajib. Semoga nggak ada yang ninggalin ya. Miss Barka berharap kalian di rumah selalu melaksanakan sholat yang 5 waktu wajibnya, sunahnya juga dilaksanakan kayak sholat duha ya. Mungkin kalau sholat tahajud kalian belum bisa bangun jam di atas jam 12 nggak mungkin. Gak apa-apa lah kalau tahajudnya. Untuk sholat duhanya semoga selalu dilaksanakan ya sholat duhanya ya. Nah untuk sholat wajibnya apalagi ya, Miss Barka berharap kalian selalu melaksanakannya ya. Karena apa? Sholat wajib cuma 5 kali doang dalam satu hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Cuma 5 kali. Gak ada 7 kali, gak ada 8 kali, enggak. Sholat wajib cuma 5 kali dalam satu hari. Dalam satu kali pelaksanaan sholat cuma 5 menit ya. Jadi Miss Barka berharap kalian di rumah tidak pernah meninggalkan sholat wajib dan selalu melaksanakan sholat duhanya juga. Oke? Kenapa Miss nggak boleh meninggalin sholat 5 waktu? Karena apa? Ketika kali kita umat Islam meninggalkan sholat wajib, apa? Banyak yang kita alami. Yang pertama, kita menambahkan dosa, ya kan? Yang kedua, ketika kita meninggalkan sholat, banyak umat Islam yang kita bunuh. Bukan bunuh pakai pisau, bukan, tapi karena kita tidak melaksanakan sholat satu kali aja, misalkan sholat zuhur atau sholat asar, ya kita banyak membunuh umat Islam di luar sana. Jadi Miss harap kalian jangan meninggalkan sholat ya, sholat wajib apalagi. Nah untuk ngajinya, ngaji Yanbu'ah, ngaji Iqra, ngaji Al-Quran, pokoknya harus ngaji minimal 1 hari sekali ya. Minimal itu paling sedikit 1 hari sekali. Maksimalnya berapa? Boleh berkali-kali, boleh setiap sholat atau sebelum tidur siang, sebelum tidur malam, boleh. Pokoknya jangan pernah Al-Qurannya atau Yanbu'ahnya ditinggalin ya. Pokoknya harus ngaji juga. Ngajinya harus rajin, sholatnya harus rajin, belajarnya juga harus rajin. Yang keempat, harus rajin baca buku. Oke? Nah, di sini Miss Barka mau ngebahas tentang pelajaran akidah akhlak. Udah dibuka pelajaran keempat. Oke, Miss Barka ambil dulu bukunya. Nah, pelajaran keempat itu tentang akhlak terpuji. Nih. Ya, akhlak terpuji. Apa sih yang ada di sini akhlak terpuji? Jadi kan akidah akhlak. Nih, akidah dan akhlak. Jadi yang kita bahas tentang keimanan dan perilaku. Nah, jadi kalau kalian sholatnya kayak misalkan sholatnya ditinggal, itu berarti kalian tidak mampu melaksanakan pelajaran akidah akhlak. Kenapa? Karena masih meninggalkan sholat. Kan tahu kalau meninggalkan sholat hukumnya dosa. Apalagi sholat wajib, ya kan? Nah, untuk akhlaknya, nah di sini kita bahas yaitu tentang ada berapa di sini ya? Kalau nggak salah ada 5. Ya betul. Ada teguh pendirian, ada dermawan, ada optimis, ada qanaah, yang terakhir ada tawakal. Ini akhlaknya ya. Jadi kita bahas dulu satu tentang teguh pendirian. Apa sih teguh pendirian? Sebelumnya Miss Barka mau kasih tahu ya, kalau akhlak terpuji itu lawannya akhlak tercela ya.
Jadi ketika kita melakukan akhlak terpuji, berarti kita menjauhi akhlak tercela. Paham ya? Tapi kalau kita melakukan akhlak tercela, berarti kita menjauhi akhlak terpuji. Jadi tinggal pilih, kalian mau menjauhi akhlak terpuji atau mau menjauhi akhlak tercela. Kalau Miss Barkah, insya Allah ingin menjauhi akhlak tercela, karena Miss Barkah nggak mau mencontohkan hal-hal yang tidak baik untuk anak murid Miss Barkah atau untuk kalian semua di rumah ya. Nah, di sini ada tentang teguh pendirian. Apa sih teguh pendirian? Teguh pendirian adalah menghadapi segala ujian dan cobaan di jalan yang benar, tidak melenceng atau tidak belok ketika kita menghadapi ujian, tidak mengharapkan manusia untuk menolong kita, tidak, tapi mengharapkan Allah untuk yang menolong kita. Di sini ada ayat Al-Qur'annya, surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi bencana atau menghadapi musibah, kita jangan mengharapkan manusia, tapi kita mengharapkan Allah. Nanti Allah akan bantu kita melalui manusia yang berhati dermawan atau berhati baik itu ya. Nah, di sini ada contoh ketika ketika ada murid yang berteman, misalnya berdua berteman. Nah, teman si A dan si B, contoh ya, si A dan si B. Si A ini anak yang selalu berteguh pendirian. Nah, sedangkan si B yang selalu mengajak hal yang tidak baik. Ketika si A ingin melaksanakan, misalkan ketika ujian, mereka berdua melaksanakan ujian. Di situ si A karena dia belajar sungguh-sungguh, karena dia belajarnya tuh rajin, karena dia tuh belajarnya ya pokoknya belajarnya tuh sungguh-sungguh lah. Nah, sedangkan si B karena belajarnya tidak mau bersungguh-sungguh, akhirnya ketika ujian dia merayuk si A. Ajarin aku dong, aku nggak bisa. Kasih tahu aku dong, aku nggak bisa. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya. Karena apa? Karena dia nggak mau berusaha ketika ujian, gitu. Nah, di sini bisa diartikan sebagai teguh, tegar, konsisten terhadap keyakinan Allah, terhadap keyakinan kita terhadap Allah, ya. Karena apa? Allah yang maha penguasa, Allah yang maha pencipta, Allah yang maha segalanya ya. Nah, contoh dari sikap, siapa yang tahu Bilal bin Rabah? Miss Barkah yakin kalian tahu pasti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang muadzin yang pertama, atau seorang yang mengumandangkan azan yang pertama ya, ketika zamannya Nabi Muhammad dulu. Nah, di sini Bilal karena dia seorang budak dari kaum Quraisy, dari kaum Yahudi, dari kafir Quraisy atau kaum Yahudi, Bilal ini sepi-sepi masuk ke ke agama Islam. Karena tuannya tidak tahu, tuannya ini orang Yahudi. Karena tuannya tidak tahu Bilal masuk Islam, karena Bilal masuk Islam sepi-sepi ya. Akhirnya lama-kelamaan ketika Bilal terus melaksanakan ibadah Islam atau ibadah agama Islam, Bilal ketahuan sama tuannya. Akhirnya apa? Tuannya menyiksanya. Bilal ditarik, diikat lehernya, diajak ke tengah-tengah padang pasir yang dimana saat itu sedang panas-panasnya cuaca sampai menyebabkan pasir yang di padang pasir itu sangat panas. Akhirnya Bilal bajunya dirobek sama tuannya yang kafir Quraisy itu. Bilal ditidurin di atas pasir itu dalam keadaan tidak memakai baju, disiksa seperti itu karena ketahuan Bilal itu memeluk agama Islam. Sampai akhirnya Bilal ketika disiksa seperti itu, Bilal mengucapkan ahad, gitu kan, ahad. Akhirnya Allah mengirimkan bantuan berupa
Abu Bakar sahabatnya Nabi datang untuk menolong Bilal. Kata Abu Bakar, "Wahai Tuan, apakah engkau tidak melepaskan budakmu itu untuk kau jual?" Kata tuannya, "Aku akan jual dengan harga yang tinggi. Apakah kamu mau beli?" "Baik, aku akan beli." Akhirnya Bilal dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq atau dibebaskan dari budak oleh Abu Bakar, sahabatnya Nabi. Nah, dari situ akhirnya Bilal tenang untuk melaksanakan ibadah agama Islam. Dia terbebas dari tuannya yang kafir Quraisy itu karena sudah dibebaskan oleh Abu Bakar. Nah, di situ apa hikmahnya? Ketika Bilal disiksa seperti itu sama tuannya, dia tetap memegang tetap teguh pendirian kepada agama Islam. Walaupun dia disiksa, dia tetap mengucapkan ahad, Allahu ahad, Allahu ahad gitu. Akhirnya karena seperti itu, karena dia teguh pendiriannya, akhirnya tetap Bilal tidak menuruti tuannya, suruh meninggalkan agama Islam. Jadi tuan itu nyuruh Bilal untuk meninggalkan agama Islam. Nah, itu contohnya Bilal tetap teguh pendirian. Akhirnya sampai ketika sudah dibebasin sama Abu Bakar, Bilal melaksanakan ibadahnya, sholat 5 waktunya itu dengan tenang. Gitu. Nah, di sini yang kedua. Jadi pokoknya sebelum yang kedua, pokoknya apapun kesulitan kita dalam menghadapi, misalkan kesulitan kalian di dalam belajar, jangan mudah menyerah. Minta sama Allah dimudahkan, pasti dimudahkan. Ya, minta sama Allah dilancarkan, dimudahkan, terus diberikan kesehatan, semuanya pokoknya pasti diberikan sama Allah. Mintanya sama Allah itu baik-baik, oke? Nah, yang kedua di sini dermawan. Apa sih dermawan? Dermawan adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Jadi memberikan harta kita yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Jadi misalkan kayak kita, kalau misalkan kita ngelihat kayak orang di jalan tuh kan, kayak yang minta-minta, kan mereka mungkin butuh, ya kan? Kalau kita ada uang kita berikan. Tapi kalau kita tidak ada uang, cukup dengan senyuman, "Maaf, belum bisa ngasih," gitu, ya. Nah, orang yang dermawan adalah orang yang meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha penderma, karena itu dia yang menyukai sifat dermawan. Jadi Allah itu maha kaya, Allah suka dengan hambanya yang dermawan gitu. Jadinya ketika kita memberikan orang yang membutuhkan, apakah kita miskin? Tidak. Ketika kita menyedekahkan harta kita kepada orang yang membutuhkan, atau kepada anak yatim piatu, terus janda-janda, ya pokoknya fisabilillah, pokoknya kepada mereka-mereka yang membutuhkan, Allah akan melipat gandakan harta kita, ya, melipat gandakan harta kita. Jadi misalkan mereka mengeluarkan hari ini 1.000 rupiah, Allah bakal menggantinya berapa? 10 kali lipat dari yang mereka keluarin, ya, ketika kita memberikan harta kita dengan ikhlas. Jangan karena ingin dilihat orang-orang kita memberikan, atau kita menyantuni anak yatim, jangan. Tapi kita memberikan orang lain atau menyantuni anak yatim itu dengan hati yang ikhlas. Jangan karena pamer, ya, ingin dilihat dia orang kaya, selalu memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Jangan seperti itu, ya, karena itu Allah tidak suka. Allah sukanya orang yang memberikan itu dengan hati yang ikhlas. Paham? Nah, di sini ada contoh dari Abu Bakar As-Siddiq yang tadi nolongin Bilal. Nah, Abu Bakar ini seorang yang sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar sebelum masuk Islam adalah saudagar kaya, orang yang kaya harta lah, banyak hartanya.
Nah, ketika Abu Bakar masuk Islam, Nabi Muhammad Nabi Muhammad memerintahkan kepada orang yang masuk Islam sedekah ya pokoknya sedekahkan hartamu di jalan Allah. Akhirnya ketika Abu Bakar mendengar kalimat Nabi Muhammad seperti itu, akhirnya Abu Bakar datang dengan membawa hartanya tuh di kantong bahasanya tuh di kantong, pokoknya di kantong yang dimana ketika Abu Bakar nyampe ke depan Nabi Muhammad, langsung dituang ke tangan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Hai sahabatku, gimana harta kamu kalau kamu memberikannya kepada kita semua yang berjuang di jalan Allah? Aku tidak takut miskin, aku tidak takut kesusahan, karena aku yakin Allah akan memberikannya ketika aku membutuhkan." Gitu. Akhirnya Abu Bakar menyedekahkan hampir semua hartanya, hampir semua harta Abu Bakar. Gitu ya. Jadi ketika kita mempunyai harta atau mempunyai kelebihan, mempunyai setidaknya membantu orang yang membutuhkan. Misalkan si A nih mempunyai kelebihan pintar, si B mempunyai kelebihan harta. Nah, si C kekurangan harta lah. Nah, keduanya bisa membantu si C. Kenapa? Si A bisa bantuin si C dalam belajar, si B bisa bantuin si C dalam harta. Seperti itu, pokoknya saling membantu lah. Misalkan ada teman kesulitan dalam belajar, kalian harus membantu. Ada teman kesulitan dalam misalkan ekonomi, kalian bisa membantu, atau siapapun gitu ya. Tapi membantunya jangan karena ingin dilihat orang atau ingin dibilang itu dia tuh gitu. Pokoknya jangan ingin dilihat atau jangan pamer, paham ya? Nah, cukup sekian dulu, dua dulu, teguh pendirian dan dermawan. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Oke? Kurang lebihnya Miss Barika mohon maaf. Semoga apa yang Miss Barika sampaikan diterima dengan baik. Yang tidak jika ada kata-kata yang kurang baik, tolong dimaafkan. Pesan Miss Barika, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Oke? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.